Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Palepi dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dengan NIM 24 14 13 0018. Di sini saya ingin membuat tugas video matkul metodologi sejarah Islam. Oke, di sini saya ingin menceritakan seorang tokoh Islam klasik dan kontemporer yang bernama seorang tokoh itu Fadzur Rahman. Oke, di sini saya ingin membacakan riwayat hidupnya. Nama Fadzur Rahman Malik bin Maulana Shihab Al-Din, lahir 20 September 1919 bersamaan 1388 Masehi. Tanggal lahir Hajara, Punjab, Barat Laut, Pakistan. Meninggal dunia 26 Juli 1988 pada umur 69 tahun. Seawal umur 10 tahun, beliau telah mampu menghafal Al-Quran sesuai dengan latar belakang keluarganya. Seorang tokoh pemikiran yang membawa pengaruh besar dalam perkembangan dan kemajuan Islam. Di sini saya membacakan juga pendidikannya. Riwayat pendidikan. Fadzur Rahman, seorang cendekiawan muslim, termuka memiliki latar belakang pendidikan dan karya, dan beragam berikut adalah ringkasan riwayat pendidikan berdasarkan beberapa sumber. Fadzur Rahman menerima pendidikan agama yang kuat sejak kecil dari ayahnya, Maulana Salahuddin, yang merupakan seorang ulama yang lulus dari Darul Ulum Deoband. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu keislaman seperti fikih, filsafat, bahasa Arab, ilmu kalam, hadis, tafsir, dan mantik. Pada tahun 1933, ia dibawa ke Lahore untuk memasuki sekolah modern pendidikan tinggi, Punjab Universitas Lahore. Ia melanjutkan pendidikan di Punjab University Lahore, di mana ia memperoleh gelar BA, Bachelor of Arts, pada tahun 1940. Dengan spesialis bahasa Arab, MA, Master of Arts dalam bidang yang sama pada tahun 1942. Beberapa sumber menyebutkan 1945 atau 1946. Universitas Oxford, Inggris pada tahun 1996. Rahmat melanjutkan studinya ke Universitas Oxford, di mana ia gelar Doctor of Philosophy. Pada tahun 1950 di Oxford, ia memperluas pengetahuannya dengan mempelajari bahasa-bahasa Barat, termasuk Latin, Yunani, Inggris, dan Jerman. Selain bahasa-bahasa yang telah dikuasainya seperti Turki, Arab, dan Urdu. Karya-karyanya yaitu seperti karya utamanya seperti filsafat Islam, modernitas Islam, metodologi studi Islam, sejarah dan peradaban Islam. Ada juga Fadzur Rahman juga menulis banyak artikel dan bab dalam buku yang diedit. Beberapa di antaranya membahas topik-topik seperti hukum Islam atau fikih, teologi Islam atau kalam, etika Islam, dan hubungan antara Islam dan Barat, dan juga pendidikan Islam. Di sini saya juga ingin membahas pemikiran Fadzur Rahman terhadap tentang Islam serta kontribusinya dalam dunia Islam pada zaman modern. Oke, cekidot. Oke, di sini saya ingin membahas pemikiran Fadzur Rahman tentang Islam dan juga disertakan kontribusi dalam dunia Islam pada zaman sekarang. Oke.
Konsep pemikiran pendidikan Islam Fadlur Rahman nampaknya mengkritik pendidikan Islam yang ditawarkan dan dipraktikkan kelompok tradisional dan modernis sebagaimana penuturannya bahwa dalam karya-karya istimewa filsafat individual yang pemikiran mereka pada gilirannya bereaksi terhadap tradisi ortodok. Dalam dampak yang baru, kaum ortodok menciptakan sejumlah ruang terutama bagi intelektualisme dalam disiplin pendidikan mereka. Tetapi dengan itu juga secara efektif membatasi perkembangan baik filsafat maupun sains-sains rasional yang sistematis. Kesempitan dan kekakuan relatif dari pendidikan dalam madrasah, sekolah, teologi, waktu itu sungguh terutama terbangun tanggung jawab atas kemacetan intelektual Islam selanjutnya. Khususnya yang disayangkan sekali adalah sikap kaum ulama terhadap sains-sains sekular yang tampaknya mencekik semangat utama penyelidikan dan bersama dengan itu seluruh pertumbuhan ilmu pengetahuan positif. Zaman modern merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menggisyapkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa Barat telah timbul peradaban yang baru lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi Islam. Raja-raja dan pemeluk pembuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dari kekuatan Islam kembali. Akhirnya muncullah usaha-usaha pembaruan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan di beberapa negara Islam. Pengerti pendidikan Islam bagi Fadlur Rahman mencakup dua pengertian besar. Yang pertama, pendidikan Islam dapat pengertian praktis, yaitu pendidikan yang dilaksanakan di dunia Islam seperti diselenggarakan di Pakistan, Mesir, Sudan, Saudi, Iran, Turki, Maroko, dan sebagainya lainnya, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan tinggi Islam yang disebut dengan intelektualisme Islam. Intelektualisme Islam ini merupakan penggunaan IQL, intellectual ratio, agar memperoleh pengetahuan pembelajaran dari fenomena alam yang ditemukan dalam kehidupan. Intelektualisme Islam ini juga bisa dipahami bahwa seorang yang bisa menafsirkan Islam dalam tema-tema istilah-istilah rasional dan ilmiah untuk memenuhi kebutuhan sesuatu masyarakat modern yang progresif. Keutamaan pendidikan Islam mestinya nampak dan mewarnai kehidupan manusia yang segar dan maju. Hal ini bisa terjadi ketika merespon berbagai penemuan dan perkembangan masa kini. Ada dua tujuan pendidikan Islam menurut Fadlur Rahman, bahwa perhatian sentral Al-Quran adalah manusia, bukan Tuhan. Istilah lain, bahwa pendidikan Islam sumbernya adalah Al-Quran, maka rumusan pendidikan Islam pun harus berpihak pada kemanusiaan. Itulah salah satu sebab Fadlur Rahman tampak tidak tarik untuk menyelesaikan kontroversi antara para filsafat penganut Mu'tazilah, Mutakalimu, dan kaum Sufi dalam masalah yang mendasar seperti mengenai hakikat Tuhan. Bagiannya esensi Islam adalah homosentris, bukan teosentris. Pandangan Rahman sejalan juga dengan Muhammad Iqbal bahwa tujuan pendidikan manusia adalah manusia. Konsepnya Fadlur Rahman tentang Islam zaman sekarang, konsepnya masih relevan hingga saat ini, terutama dalam konteks menghadapi tantangan modernitas. Berikut beberapa kontribusi penting Fadlur Rahman bagi Islam zaman sekarang. Yang pertama yaitu metodologi tafsir tekstual. Rahman mengembangkan metode tafsir Al-Quran yang disebut dengan gerakan ganda atau double movement. Metode ini menekankan penting memahami teks Al-Quran. Yang kedua, pembaruan dalam pendidikan Islam. Rahman mengkritik sistem pendidikan Islam tradisional yang dianggapnya kurang relevan.
dengan kebutuhan zaman modern. Ia menekankan pentingnya mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu modern. Menurutnya, pendidikan Islam harus mampu menghasilkan kelulusan yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki pemahaman yang baik tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, etika sosial Islam. Rahman menekankan pentingnya dimensi etika dalam ajaran Islam. Menurutnya, Islam tidak hanya berurusan dengan ritual ibadah, tetapi juga dengan masalah sosial dan kemana ia mengembangkan konsep etika sosial. Islam berlandaskan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan solidaritas. Pandangan saya terhadap Fazlur Rahman, ada beberapa poin penting dari pemikiran Fazlur Rahman. Yang pertama, implikasi kontekstual. Rahman percaya bahwa Al-Quran harus dipahami dalam konteks sejarah dan sosial. Dia mengkritik pendekatan tradisional yang seringkali mengabaikan konteks dan menghasilkan interpretasi yang statis dan kurang relevan dengan zaman modern. Pesan moral dan etika. Rahman menekankan bahwa inti ajaran Islam adalah peran moral dan etika universal seperti keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan. Ia berpendapat bahwa hukum Islam harus dipahami dan diterapkan dalam rangka nilai-nilai moral ini. Apakah pemikiran Fazlur Rahman itu benar atau salah? Dapat dipertimbangkan karena pada akhirnya penilaian terhadap pemikiran Fazlur Rahman adalah hak masing-masing individu. Penting untuk mempelajarinya secara mendalam, memahami konteksnya, dan mempertimbangkannya secara kritis dan objektif. Dan yang dapat kita simpulkan yaitu adalah Fazlur Rahman adalah seorang cendekiawan dan ahli hukum Islam yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang tafsir dan pemikiran Islam modern. Sebagai tokoh yang memiliki pendekatan rasional dan progresif terhadap pemahaman Islam, Rahman banyak berpendapat bahwa pemahaman terhadap ajaran Islam harus beradaptasi dengan perkembangannya zaman dengan tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar Al-Quran dan hadis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Wahirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.